Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you in good condition. Okay, welcome to me, Miss Fadila Fitrianti. Today we will learn about personal recontext. Okay, before we are going to the topic, jadi sebelum kita ke topik personal recontext, sebelumnya Miss mau tanya nih, what did you do last holiday? Or can you tell me about your sad or happy experiences? And where did you go when last holiday? Kalian pernah gak sih cerita ke temennya tentang pengalaman, kejadian, atau peristiwa yang telah kalian alami? Contohnya seperti kalian waktu liburan ke pantai, atau waktu kalian perayaan ulang tahun, atau mungkin waktu kalian liburan ke rumah nenek kalian. Nah, kalian pasti pernah kan cerita ke teman kalian, atau ke keluarga kalian, ke sahabat kalian, dan lain-lain. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada kali ini. Teman-teman, what is recontext? Recontext is a text which retell about event or experiences in the past. Jadi, recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman, kejadian, ataupun peristiwa kalian yang terjadi di masa lampau. So, what is the purpose of recontext? Apa sih fungsinya dari recontext? Ya, in simple purpose, that recontext is to retell experiences or event in the past. Jadi sama ya kayak pengertiannya. Kalau fungsi dari recontext adalah untuk menceritakan kembali tentang kejadian atau peristiwa pengalaman yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya kalian pasti pernah menceritakan tentang pengalaman kalian, pengalaman baik ataupun sedih, pengalaman happy, or mungkin embracing experience, pengalaman yang memalukan kalian ke teman kalian, atau ke saudara kalian maupun ke keluarga kalian. So, the language features of recontext is using simple past. Jadi, unsur kebahasaannya dari recontext itu yang pertama menggunakan simple past atau past continuous tense atau past perfect tense atau mungkin past perfect continuous tense. Jadi yang berhubungan tentang masa lampau. Kalian mengingatkan apa itu rumus dari simple past tense? Yang pertama subject, verb to, so object. Nah, jangan lupa kalau di recontext kalian harus menggunakan rumus itu. Lalu yang kedua menggunakan temporal sequences. Contohnya kayak on Saturday atau mungkin on Monday, on holiday. Jadi kalian menggunakan waktunya yang kemarin in the past. Jangan menggunakan yang akan datang ataupun yang saat ini kalian alami. Terus unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan conjunction, yaitu yang digunakan after. So, then, before, atau mungkin kalian bisa menggunakan next. Selanjutnya, menggunakan using action verb. Jadi menggunakan verb yang kata kerja yang aksi, yaitu kayak pergi, when, you can walk. The next is generic structure of recontext. Selanjutnya adalah struktur-struktur bagaimana sih cara pembuatan recontext. Yang pertama is orientation. Jadi strukturnya yang pertama adalah orientation. Orientation is tells who was involved, so what happened, where the event took place, and when it happened. Jadi orientation itu siapa sih pelakunya dari recontext, lalu kapan terjadinya, setelah itu where, di mana,
apa saja sih yang terjadi? Orientation atau perkenalan. Lalu yang kedua adalah events. Events itu peristiwa. That tell what happened in the text or the chronological sequence. Jadi kronologinya yang kalian alami saat kejadian itu atau peristiwa itu. Lalu yang terakhir adalah orientation or consists of ending. Jadi akhirnya kalian itu gimana sih? Kalian capek, tired, feel tired, or sad, or happy. Nah, selanjutnya Miss tunjukkan contoh-contoh dari text recount. Kali ini Miss membuat at the beach. Jadi pengalaman atau peristiwa yang terjadi saat Miss pergi berlibur ke pantai. Jangan lupa yang pertama, struktur pertama kali kita membuat adalah orientation. Contohnya gini, my family and I went to the beach last holiday by car on 8 p.m. Jadi yang pertama, siapa sih pelakunya? My family and I. So, went to the beach. Jadi went adalah simple past. Went to the beach. So, last Saturday or last holiday by car at 8 a.m. Jadi sudah lengkap ya. Lalu yang selanjutnya adalah event. Kita membuat event atau chronological sequence. Jadi kronologinya saat kejadian atau di waktu di pantai itu ngapain saja sih? Contohnya, we were at the beach. We had a cool swim. After swimming, we built a sand castle. Later, it began raining. So, we packed up and went home. Jadi waktu kejadian itu ngapain dijelaskan? While we were at the beach. Jadi waktu kita itu sampai di pantai, lalu kita berenang. Setelah berenang, kita membuat kastil or istana dari pasir. Lalu setelah itu turun hujan dan kita bersiap-siap atau packing untuk pulang ke rumah. Nah, setelah itu yang terakhir, general structure yang terakhir yakni reorientation atau ending. Yang penutupnya itu gimana? We were tired from all day out at beach, so we slept early. Jadi Miss sama keluarga Miss tuh merasa capek banget setelah dari pantai, lalu kita pergi tidur dengan cepat. Seperti itu. Do you have any question? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Thank you so much. See you next time. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.